Pas Pak Aris lihat ke spion, ini benar-benar aneh banget sih guys. Masa nggak ada orang sama sekali di belakang itu? Jalanan yang tadinya aspal tiba-tiba berubah menjadi lumpur tanah merah yang benar-benar becek banget. Ditambah lagi kanan kirinya ini pohon-pohon gede banget. Ada satu kisah yang cukup populer di kalangan pengemudi ojek online. Kisah ini tuh disebut sebagai penumpang goib di jalur menuju TPU. Cerita ini tuh bener-bener aneh banget, bener-bener gak masuk akal. Dan kalau kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Satu file dibuka, satu rahasia terungkap. This is my file, file 9. Oke guys, jadi kisah ini tuh dialami oleh pengemudi ojek online bernama Pak Aris. Jadi pada saat itu, pada pukul jam setengah 12 malam waktu Indonesia bagian Barat, Pak Aris ini kan udah capek banget nih bekerja seharian di daerah Jakarta Selatan. Nah, Pak Aris ini memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi guys, pas Pak Aris ini mau pulang ke rumah, tiba-tiba Pak Aris ini dapat orderan masuk lagi nih dengan nama penumpang yang bernama Siska. Nah, titik penjemputan itu tuh ada di sebuah halte tua yang di depannya itu adalah kompleks perumahan yang udah terbengkalai. Dan titik tujuannya juga benar-benar aneh banget. Titik tujuannya itu tuh ada di alamatnya tuh ada di pinggir kota yang berbatasan dengan hutan kecil dan juga pemakaman. Sebenarnya Pak Aris ini tuh nggak mau ngambil orderannya karena udah capek dan malam juga. Tapi Pak Aris ini mikir lagi, dia ini butuh uang. Ya udah, jadi mau nggak mau Pak Aris ini ngambil orderan tersebut. Oke guys, sesampainya Pak Aris ini di halte, Pak Aris ini bertemu dengan seorang wanita dengan menggunakan dress warna krem yang panjang sambil membawa tas kecil. Dan rambutnya itu kayak ketutupan sama rambut yang rada berantakan gitu. Pak Aris memastikan dong itu Mbak Siska atau bukan. Jadi Pak Aris nanyalah apakah benar dengan Mbak Siska. Tapi itu perempuan tuh gak jawab sama sekali. Dia cuma diem aja, habis itu langsung naik ke motor begitu aja. Jadi ya udah, Pak Aris ini langsung jalan seperti biasa. Dan karena di perjalanan ini Pak Aris tuh ngerasa kayaknya awkward banget nih, diem-dieman. Mana lagi jalanan tuh sepi banget. Jadi Pak Aris tanyalah basa-basi, kok udah malam masih di luar mbak, lembur ya? Tapi mbak ini tuh malah diem aja, bener-bener gak jawab sama sekali. Cuman ya udah duduk diem aja gitu di motor. Pak Aris kan memastiin dong di belakang ini ada orang atau enggak dengan melihat ke pantulan spion. Pas Pak Aris lihat ke belakang tuh ada kok perempuan lagi duduk diem gitu. Tapi anehnya guys, Pak Aris ini tuh ngerasa kayak lagi nggak ngebonceng siapa-siapa, kayak bener-bener ringan banget. Pak Aris kan nyoba kan untuk tangannya tuh kayak ngeraba gitu loh ke belakang. Ada orang apa enggak sih di belakang ini? Tapi pas Pak Aris ngeraba itu ada orang. Jadi kata Pak Aris kayaknya ini cuma perasaan Pak Aris aja deh. Nah guys, keanehan juga mulai terjadi pada saat memasuki menit ke-20 di perjalanan. Pak Aris ini yang tadinya nyium wangi melati yang benar-benar wangi banget, tiba-tiba tuh berubah menjadi bau busuk, kayak bau busuk darah gitu. Jadi kayak bau bangkai hewan yang udah berhari-hari gitu lah pokoknya. Kalian tahu gak sih baunya yang kayak ngegrek banget lah gitu pokoknya. Tambah lagi Pak Aris di situ udah benar-benar merinding banget. Pak Aris di sini mencoba untuk memastikan lagi nih, masih ada nggak sih nih penumpang di belakang, kok ringan banget. Pas Pak Aris lihat ke spion, ini benar-benar aneh banget sih guys. Masa nggak ada orang sama sekali di belakang itu? Pak Aris kan nyoba lagi nih untuk tangannya ngeraba lagi nih ke belakang, mastiin lagi nih ada orang atau enggak. Tapi pas tangannya ngeraba ke belakang itu ada orang kok. Pak Aris di situ benar-benar langsung panas dingin. Ditambah lagi maps handphone Pak Aris ini benar-benar kacau banget. Kayak panahnya tuh muter-muter gitu loh, kayak aneh banget gitu pokoknya mapsnya. Dan tiba-tiba mbak-mbak di belakang tuh ngomong juga kayak, lurus aja mas, di depan belok kiri. Ya udahlah, Pak Aris ini ngikutin instruksinya untuk lurus aja habis itu belok kiri. Jalanan yang tadinya aspal tiba-tiba berubah menjadi lumpur tanah merah yang benar-benar becek banget. Ditambah lagi kanan kirinya ini pohon-pohon gede banget. Dan tiba-tiba Pak Aris ini sampai juga nih di tempat tujuannya, yaitu kayak di sebuah rumah, ada gerbang rumah yang benar-benar gede banget, benar-benar bagus banget. Dan Pak Aris ini pas mau mencoba ngadep ke belakang nih untuk minta tagihannya ke si mbak ini, tapi pas Pak Aris ngadep ke belakang itu nggak ada siapa-siapa. Dan pas Pak Aris ini ngadep lagi ke depan, kalian tahu gak guys? Yang tadinya gerbang rumah yang benar-benar bagus banget tiba-tiba berubah menjadi pemakaman umum dan ada tulisan nisannya itu bernama Siska Amalia wafat 2021. Di situ Pak Aris benar-benar merinding banget. Pak Aris coba lagi kan untuk nyalain motornya untuk kabur, tapi motor Pak Aris tuh nggak bisa hidup. Ditambah lagi Pak Aris itu ngedenger ada suara perempuan ketawa itu benar-benar ngelengking banget di atas pohon kamboja. Pak Aris gak pakai mikir sama sekali, dia langsung kabur tinggalin motornya. Dia benar-benar lari sampai pingsan karena terlalu kelelahan.
Dan keesokan paginya, Pak Aris ini ditemui oleh penjaga pemakaman di atas gundukan makam baru gitu yang masih tanah, terus ada bunga-bunga, pokoknya masih benar-benar masih baru banget lah pemakaman itu. Pak Aris ceritalah sama penjaga pemakam kayak selama semalam itu ada kejadian apa aja. Dan penjaga makam juga kayak ngebantu Pak Aris untuk mencari motornya. Dan yang bikin anehnya lagi adalah masa motor Pak Aris ini ditemui kayak di sebuah pelosok hutan gitu, yang kayak kalau dipikir-pikir nggak mungkin deh motor bisa masuk ke situ. Soalnya untuk pejalan kaki aja tuh susah banget, apalagi kalau buat motor masuk ke situ. Dan sejak saat itu Pak Aris itu nggak pernah berani lagi untuk ngambil orderan di atas jam 10 malam. Dan dia juga nggak berani lagi untuk kembali ke jalan tersebut. Oke guys, jadi itu dia kisah penumpang goib di jalur menuju TPU. Dan ceritanya itu ngingetin kita bahwa nggak setiap perjalanan itu berakhir seperti apa yang kita harapkan. Dan ya, buat kalian yang sering pulang malam, kalian tuh harus hati-hati dan jangan menyepelekan firasat. Dan guys, buat kalian yang punya cerita horor lainnya, boleh banget tulis cerita kalian ke kolom komentar atau email ada di sini. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe.